Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas ilahi Rabbi, yang mana berkatnya lah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan atas kehibaan junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat terangkis dari alam jahiliyah menuju alam dunia dengan adanya ihdinas siratal mustaqim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang paling sering saya renungkan dalam aktivitas sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, innama a'malu binniyat. Hadis ini mungkin pendek, tapi memiliki arti yang panjang atau memiliki makna yang panjang, yang artinya itu semua perbuatan kita harus diawali dengan niat. Hadis ini menjadi pengingat bagi saya bahwa dakwah bukan sekedar berbicara di depan orang banyak, bukan hanya menghasilkan atau memberikan kata-kata yang indah. Dakwah yang sejati adalah bagaimana kita menyampaikan pesan agama, tidak hanya semata-mata ingin diakui oleh orang lain, tetapi benar-benar semua karena Allah, atau sekedar ingin dipuji, didengar, dan dianggap benar. Baik, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sewaktu mengamalkan hadis ini. Saya mencoba mengamalkan hadis ini ketika teman saya beribadah hanya ingin untuk dilihat oleh orang lain, tidak murni karena hatinya tulus kepada Allah. Dan saya mencoba menasihati teman saya yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Awalnya niat saya itu baik. Saya ingin mengingatkan dan membantu, namun di tengah pembicaraan atau percakapan saya dengan teman saya sadar bahwa ada rasa ingin kemenangan menurut argumen masing-masing, dan ingin terlihat lebih paham tentang agama. Teguran saya justru diabaikan dan mendapatkan respon yang tidak seharusnya. Dari situ saya belajar bahwa niat yang tidak lurus dapat merusak tujuan dakwah, meskipun isi nasihat benar. Pada kesempatan berikut, saya mencoba mengubah pendekatan saya. Saya mulai memperbaiki nilai untuk mendekatkan diri kepada teman saya dan mencoba mengubah pendekatan saya melalui
perbaikan niat. Dan tantangan terbesar dalam mengamalkan hadis ini yaitu dijauhi teman dan dicap sebagai orang yang sok tahu, diabaikan, menerima penolakan, tapi saya tidak cukup sampai di situ. Dalam diri saya ada dorongan untuk tidak menyerah dan tetap meneruskan apa yang sudah saya amalkan. Dan cara saya mengatasi tantangan tersebut, saya berusaha melakukan beberapa hal. Pertama, meluruskan nilai tanpa mengenal kata-kata ulang. Memperbanyak muhasabah, mengoreksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Menyadari bahwa hidayah tidak ada yang tahu kapan datang, dan entah itu besok ataupun lusa. Saya juga belajar bahwa tidak selalu harus berupa ceramah panjang. Terkadang sikap rendah hati justru yang baik untuk menyampaikan dakwah yang efektif. Hadis ini mengajarkan bahwa kualitas dakwah tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mendengar, tetapi oleh ketulusan hati yang menyampaikan. Baik, mungkin hanya itu. Saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM 242 1030 137 pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.